Justru kebahagiaan itu ketika apa? Ketika uang yang kau dapat itu bisa kita belanjakan untuk apa? Untuk kita tukar sama kebahagiaan orang-orang di sekitar kita. Jadi gini, saya itu kerja tahun 93 ya. Saya punya value dalam hidup saya. Saya sebut itu the value of 50.000 rupiah. Jadi ini ceritanya tahun 93 saya keterima kerja di Duri ya. Lalu saya itu mendarat di Pekanbaru. Ya, waktu saya mendarat di Pekanbaru saya masih ingat sekali. The money yang tinggal tuh hanya 50.000 rupiah gitu. Tapi waktu itu saya bilang gini, wah ini modal saya cukup lah, gitu. Bisa hidup sebulan dan ya syukur ya sampai sekarang ternyata gitu ya, saya bisa survive gitu. Nah, value itu yang saya selalu ambil dalam hati saya. Jadi ketika saya mengalami krisis, ya kerugian, ya ketika saya berbisnis ya sempat rugi, lalu saya selalu gini, sejauh saya masih punya 50.000 di dompet saya, apapun itu kerugian, saya bilang, wah saya masih ke titik nol nih. Saya belum minus. Saya hanya losing the opportunity, tapi saya masih bisa survive gitu. Sehingga saya nggak mau stres. Ya, apapun itu ya saya jalani aja lah. Dari situ saya berjalan. Ya, saya pernah mengalami kerugian, ditipu orang. Ya, saya nggak mau stres. Ya saya bersyukur saya sama istri juga punya prinsip yang sama, sehingga apapun yang saya lakukan, apapun yang saya jalani, sejauh saya masih punya 50.000, saya berarti mulai dari nol lagi. Bagi saya, kebahagiaan itu sebenarnya ada di sini ya, di set di sini. Bagi saya tuh selalu punya prinsip namanya merasa cukup. Ya. Jadi karena apa? Ketika kita semakin mengejar sesuatu, ternyata nggak akan pernah kita dapatkan. Semakin kita menyimpan sesuatu, ya contohlah uang gitu ya, makin lu simpan, makin kecil lu dapat, makin merasa sedikit. Ya, makanya apa? Sebenarnya apapun yang kita kejar, merasa cukup lah. Ya, ketika lu merasa cukup, lu rasanya bahagia. Karena apa? Itu bukan diukurkan pada kebahagiaan orang lain, tetapi kebahagiaan lu sendiri. Gitu. Contoh lah, misalnya lu bilang bahwa orang berhasil itu orang yang punya perusahaan apa, belum tentu. Ada orang yang dia punya anak, lalu anaknya biasa disekolahkan, dia merasa bahagia. Ya. Lalu dia bekerja sebagai seorang karyawan, lalu dia pulang ke rumah, lalu ketemu sama anak, sama istrinya, dia merasa cukup dan merasa bahagia. Karena dia merasa cukup. Dia nggak usah kejar kebahagiaan orang lain. Yang dia harus kejar sebenarnya ya kebahagiaan dia sendiri gitu. Karena kebahagiaan orang kan beda-beda. Ya destiny orang tuh berbeda-beda gitu. Jadi bagi aku ya, aku merasa cukup lah dengan apa yang saat ini ku dapatkan dan saat ini yang aku kejar gitu. Karena aku tidak pernah mau mengejar kebahagiaan orang lain. Aku hanya mengejar kebahagiaanku sendiri. Itu pepatah orang tua harus kita hormati ya. Tetapi begini sekarang, contoh ya, ketika misalnya kita punya dreams ya, dreams kita adalah kita pengen punya katakanlah sejumlah uang, katakanlah 1 miliar gitu ya, gaji kita katakanlah sekian, 50 juta atau 30 juta, lu saving tiap bulan. Ketika sudah mulai sedikit lagi, lu semangat gitu ya. Tapi ketika sudah dapat 1 miliar, biasanya orang tuh gak pernah puas. Dia set tuh ke 10 miliar. Nah disitulah problem. Problemnya apa? Dia mulai irit, dia mulai pelit. Itulah disaster pertama. Dia pelit sama keluarganya, dia pelit sama anak-anaknya. Padahal apa? Sebenarnya investasinya bukan di uang itu. Investasinya adalah di anak dan di keluarganya.
Buat apa dia nabung tapi dia kehilangan? Makanya apa? Ketika dia nabung sebenarnya dia kehilangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, uang itu adalah yang kita belanjakan. Money is what you spend. Uang itu bukan yang di rekeningmu. Money is not in your bank account. Kenapa? Kebahagiaan itu bukannya ketika kita lihat saldo. Ya. Justru kebahagiaan itu ketika apa? Ketika uang yang kau dapat itu bisa kita belanjakan untuk apa? Untuk kita tukar sama kebahagiaan orang-orang di sekitar kita. Makanya apa? Harus merasa cukup. Ketika kita punya segini, jangan cari kebahagiaan orang lain. Wah, saya harusnya kejar ini. Enggak, udahlah, you nikmati aja lah. You enjoy with your family, you enjoy with your son, with your daughter, gitu ya, with your wife. Have fun, ya. Karena ada saatnya nanti kamu nggak akan merasakan itu. Kita itu harus menjadi the best version of us. Kita harus menjadi versi terbaik dari diri kita sebenarnya. Jangan pernah kita mau jadi versi terbaik dari orang lain. Ya. Biarkanlah yang menjadi berhasil itu, atau kita melihat orang-orang berhasil itu, jadi hanya kita lesson learn saja gitu ya. Jangan pernah mencoba menjadi orang lain. Kita akan kecewa. Nah, karena talent seseorang itu berbeda-beda. Lalu apa? Hidup orang pun berbeda-beda. Dia dilahirkan dengan orang yang berbeda. But the best version dari orang itu tergantung dari orang itu. Dan kebahagiaan itu muncul bukan karena kita menjadi orang lain. Tetapi apa? Tetapi ketika kita jadi best version of ourselves. Kita jadi versi terbaik gitu. Ya. Karena saya banyak ketemu orang ya. Orang-orang yang ya quote unquote dibilang hebat, sukses gitu ya. Tapi coba tanya, mereka happy nggak? Ya. Kita kan belum tahu. Kita saja berpikir mereka happy. Tapi saya pernah ketemu seorang profesor. Dia sangat bahagia. Dia bukan orang kaya, dia seorang dokter. Dia orang kaya, dia orang biasa, ya. Tapi dia sangat bahagia dengan keluarganya. Dan dia bilang apa? Dia sangat bahagia ketika dia berbicara di depan kelas dan mahasiswanya itu berhasil suatu saat nanti. Wah, keren. Dan itu sebenarnya mertua saya. Ya. Dan saya melihat dia tidak pernah mengejar yang namanya jadi orang yang sangat, tapi dia menjadi version dari dirinya sendiri. Dan this is my lesson learned. Ya, saya juga mau menjadi the best version dari diri saya. Ya, nggak usah cari dan menjadi versi orang lain, karena mereka punya versi sendiri dalam hidup dia. Ya, hidup dia mungkin berhasil kalau jadi itu. Hidup dia mungkin berhasil kalau dia memiliki ini. Biarkanlah dia. Ya. Tapi kita punya versi sendiri. Kita mungkin menjadi orang yang berhasil ketika apa? Ketika kita melakukan dan happy dengan keluarga kita, dengan pekerjaan kita, dengan apa yang kita lakukan masing-masing. So, be the best version of you. Saya mungkin cerita ada 2 orang yang very helpful in my life ya. Sangat, saya nggak pernah lupa lah gitu ya. Jadi yang pertama, yang memutuskan saya menekuni profesi sales gitu ya. Dan itu ketika saya baru lulus, lalu diajak untuk join. Dan saya nggak tahu harus jadi apa, tapi
Ya sampai sekarang saya bilang ya thank you lah untuk orang itu. Dan memang sampai sekarang kalau dia minta tolong sama saya balik gitu ya, I never say no. I never say no. Dan ketika dia kesulitan pun saya bilang whatever you need, almost whatever, I'll help you. Ya. Karena bukan bicara tentang apa yang sudah dia pernah kerjakan, tetapi the trust yang pernah dia kasih sama saya itu luar biasa gitu. Nah, yang kedua, she's my wife. Ini ceritanya luar biasa nih, ketika saya ini pas lagi saya mau banting setir jadi businessman, saya kan bekerja. Saya tuh berapa kali pengen bisnis, tapi istri saya bilang udahlah, tunggu dulu. Dan saya bersyukur itu ketika akhirnya saya memutuskan iya, ketika dia bilang iya. Dan pada saat itu 1 tahun pertama tuh saya mantap makan tabungan. Dan yang pegang tabungan tuh dia. Dan dia sama sekali dia tidak pernah ngeluh. Dan dia bilang ya dia bekerja, ya dia juga yang selama 1 tahun saya memulai usaha, ya dialah yang memenuhi kebutuhan. Makanya saya bilang gini, dia adalah istri saya dan satu-satunya istri saya selama saya hidup gitu. Jadi saya pikir she's the love of my life lah gitu. Jadi gini, istri saya itu orang Medan. Orang Medan tuh apa adanya. Tapi dia tuh hanya peluk saya kalau saya lagi kesulitan, saya ngalami kerugian, saya lose bisnis. Karena ya dalam usaha saya nggak pernah saya begini terus. Kadang-kadang ke titik nadir ya. Bahkan kalau orang bilang ke titik minus pun pernah gitu ya. Tapi dia tidak pernah bilang apa-apa, karena dia juga tidak mau mencampuri. Dia hanya peluk saya aja ya. Lalu karena mungkin gaya Medannya itu, langsung dia bilang yuk makan. Just that simple gitu ya. Sehingga itu yang membuat saya kuat. Waduh, gue nggak diomelin nih gitu. Karena ya suami kan biasanya kalau diomelin itu sama istri itu adalah the hardest thing in his life gitu. Ya jadi ya saya ngalami ya perasaan merasa disupport. Jadi rasa saya itu disupport ketika dia peluk saya. Ketika dia udahlah. Pokoknya ada satu kata mungkin ya. Aku percaya papa. Ya. Papa nggak akan melantarkan keluarga ini. Saya mungkin salah satu keluarga yang sejak SMP, karena saya sempat di Pekanbaru tinggal dari tahun 93 ya. Dan saat ini masih ya pulang pergi Pekanbaru Jakarta lah ya, karena saya punya usaha di Jakarta. Nah, anak-anak saya itu keluar sejak dia SMP. Ya, mulai anak pertama, kedua, ketiga, sampai akhirnya lulus. Ada yang sekolah di luar negeri, ada yang sekolah juga di Bandung. Mungkin sedikit demokratis. Saya selalu bilang, apa mau kamu gitu ya. Nah, dan saya selalu gini, saya mensupport mereka. Dan sejauh saya mampu, saya nggak pernah bilang enggak. Go ahead. Ya. Termasuk jurusan atau major yang pengen dia ikutin. Karena sebenarnya saya pengen, ya saya punya pabrik bahan kimia. Tadinya saya pengen juga dong anak-anak saya ya satulah ambil gitu ya, kayak bapaknya gitu.
but none of them, nggak ada satu juga mereka yang tertarik lah gitu ya, dan that's okay ya. Lalu begitu juga ketika mereka memutuskan yang lain ya, saya selalu bilang gini, kamu sudah besar, you do yang kamu pikir itu bisa dan cocok untuk kamu. Karena passion mereka itu lebih penting daripada passion saya. Passionnya anak-anak itu lebih penting dari passionnya orang tua. Karena kalau dia melakukan passionnya, dia akan tanggung jawab sama hidup dia. Jadi, nah tugas saya ya menggali passion itu supaya jangan false passion ya, jangan ini gara-gara ikut-ikutan, enggak ya. Tugas saya hanya ngarahkan gitu aja. Dan ya saya bersyukur anak saya yang paling besar sekarang sudah bekerja ya, dia seorang dokter. Lalu yang kedua anak saya seorang engineer ya, dia banting setir jadi pedagang ya, buka kuliner juga. Ya mungkin itulah yang justru luar biasa ya, dan I appreciate them ya. Yang kecil sih masih kuliah dan ya dia di IT ya, nggak kayak bapaknya nggak ngerti apa-apa. Ya yang ngertinya ya chemical aja sama jualan gitu ya. Tapi saya pikir mereka juga harus sebagaimana saya harus jadi the best version of mine, ya mereka juga harus the best version of them gitu ya. Mereka harus jadi versi terbaik dari hidup mereka ya. Ya mungkin itu ya. Ya mungkin saya nggak sempurna, mungkin saya juga bukan orang yang terbaik ya, bukan ayah terbaik, tapi ya at least saya bisa diterima sama mereka. Ada satu hal, ini lucu nih. Jadi gini, lucunya gini, saya ini kan senang bercanda, tapi anak saya itu terdiam ketika bercanda. Terus dia bilang gini, Dad, do you know the daddy's joke katanya. Ya apa itu the daddy's joke? Jadi the daddy's joke is not funny. Jadi lelucon bapak-bapak tuh nggak lucu sama anak-anak gitu. Terus saya bilang gini, karena kami sangat demokratis, saya bilang gini, but at least, gue bilang gini, at least ginilah, at least kalian tertawalah karena ketidaklucuan papa. Justru mereka ketawa karena itu gitu. Jadi mereka berpartisipasi saja gitu. Dan akhirnya apa? Akhirnya mereka ketawa ketika apa? Ketika aku tidak lucu. Gitu. Jadi ya that's daddy's joke ya. Jadi ya tapi I appreciate keterbukaan mereka, karena mereka tidak pernah takut ngomong apapun dengan saya, karena ya saya tidak pernah sakit hati, mamanya pun nggak pernah sakit hati ya, karena ya sudah itulah mereka gitu ya. Ya akhirnya kita ya bercanda-bercanda ya seperti itu. Jadi jangan pernah biarkan dirimu dinilai oleh orang lain pada saat itu. Ya. Karena apa? Karena ketika kita ngejalani terus, justru apa? Kita jadi yang sampai saat ini. Ya. Justru ketika kita terganggu sama kata-kata orang, maka kita akan jadi versi dari diri kita yang lain gitu loh. Atau jadi versi orang lain. Makanya apa? Udahlah, jalani aja ya. Keep it simple, nggak usah rumit-rumit berpikir, nggak usah terlalu harus mau jadi ini, pokoknya jalani aja ya, pasti jadi.